Kisah bermula di sebuah hutan Prabu Anglingdarma yang tengah berburu rusa. Akan tetapi tanpa disengaja Prabu Anglingdarma melihat suatu pemandangan yang seharusnya tak patut untuk dicontoh. Ia melihat Ratu Nagini, istri dari naga bergola sahabat Prabu Anglingdarma, tengah kumpul kebo dengan sanca kembang. Nagini, Serong, naga bergola pasti murka. Melihat hal itu, Prabu Anglingdarma mengarahkan busur panahnya pada sanca kembang. Namun tanpa sengaja panah tersebut mengenai ekor Ratu Nagini. Mengetahui hal tersebut, sanca kembang lantas melarikan diri. Anglingdarma, kamu mau membunuhku? Kurang ajar. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini. Namun Ratu Nagini yang telah kepergok oleh Prabu Anglingdarma dengan dalih tidak mau disalahkan justru menuduh Prabu Anglingdarma yang hendak akan membunuhnya. Dikarenakan ingin menyembunyikan kebusukannya, Ratu Nagini akan mengadukan pada naga bergolah bahwa Prabu Anglingdarma berniat memburu permata abadi yang ada pada Ratu Nagini. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Kakang naga bergola. Kakang. Meskipun Ratu Nagini tengah membeberkan bahwa Prabu Anglingdarma berniat membunuhnya, naga bergola masih meragukan pernyataan yang telah Ratu Nagini katakan. Namun demi perselingkuhan aman terkendali, Ratu Nagini meyakinkan pada naga bergola bahwa Prabu Anglingdarma hanyalah manusia yang memiliki nafsu untuk memiliki mahkotanya agar dapat hidup kekal abadi. Balaskan sakit hatiku, Kakang bergola. Bunuh si Anglingdarma untukku, Kakang. Aku sangat menghormati Kakang naga bergola. Aku tidak bisa melihat istrinya mengkhianati cintanya yang begitu tulus. Di sisi lain terlihat Prabu Anglingdarma tengah berbincang dengan Gusti Ratu Setyawati menceritakan tentang kejadian di saat ia berburu tadi pagi. Akan tetapi hal itu tengah diamati oleh sahabatnya yaitu naga bergola. Menyadari hal itu, Prabu Anglingdarma lantas menemui sahabatnya tersebut untuk mengutarakan maaf atas ketidaksengajanya melukai Ratu Nagini. Kakang naga bergola, keluarlah. Aku siap menerima hukuman atas kekhilafanku. Setelah mendengar di saat Prabu Anglingdarma menceritakan kejadian itu pada Gusti Ratu Setyawati, naga bergola menyadarinya dan ia juga menjelaskan pada Prabu Anglingdarma dikarenakan sudah 7 purnama naga bergola tidak mengauli Ratu Nagini. Dikarenakan ia tengah bertapa untuk menyempurnakan ilmunya, namun Nagini telah mengkhianatinya dan naga bergola telah bersumpah lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Kakang. Mendengar hal tersebut, Prabu Anglingdarma mencoba membujuk naga bergola untuk memaafkan Ratu Nagini. Naiklah ke punggungku. Nampaknya naga bergola mempunyai maksud lain dengan mengajak Anglingdarma pergi ke suatu tempat. Hingga tibalah di suatu tempat itu, naga bergola bermaksud untuk mewariskan ilmu aji senyawa.
seseorang yang memiliki ilmu tersebut akan bisa mengerti bahasa seluruh binatang, akan tetapi ilmu itu hanya dapat dimiliki salah satu orang, yang artinya bila ilmu aji senyawa diwariskan pemilik ilmu sebelumnya akan mati. Mengetahui hal tersebut Angling Dharma tak sampai hati pada sahabatnya, akan tetapi naga bergolah hanya ingin menjalankan sumpahnya dikarenakan ia telah dikhianati oleh istrinya. Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kau mengerti, sahabatku? Bersiaplah untuk menerima ilmuku. Terlihat di pagi hari itu Gusti Ratu Setiawati tengah mengkhawatirkan kondisi Prabu Angling Dharma yang tak kunjung kembali setelah kepergiannya bersama naga bergola, sehingga Gusti Ratu meminta bantuan pada Patih Batik Madrim untuk mencari keberadaan Gusti Prabu Angling Dharma. Namun selang beberapa waktu di saat Patih Batik Madrim yang hendak pergi mencari Gusti Prabu, tiba-tiba muncul Prabu Angling Dharma dan menjelaskan pada Gusti Ratu Setiawati bahwa ia tengah mengantarkan naga bergola ke suatu tempat yang cukup jauh. Saya cemas, Kanda Prabu. Saya khawatir kalau Kanda dicelakakan naga bergola karena peristiwa perburuan itu. Sebagai naga pertapa, beliau tahu siapa yang benar. Kakang Madrim, Kakang boleh meninggalkan tempat. Baik, Dinda Prabu. Sang Prabu juga sedang bermesraan dengan istrinya. Seharusnya kan memang begitu. Semua istri wajib meladeni suaminya. Aduh, Kakang ini mau tahu diri. Aku ini sudah hampir bertelur. Di malam hari itu terlihat Gusti Ratu sedang bermesraan dengan Prabu Angling Dharma hingga Cicak pun iri melihat kemesraan mereka berdua, hingga saat Prabu Angling Dharma mengetahui dan mendengar perbincangan Cicak yang telah mengamatinya, Prabu Angling Dharma menertawakan Cicak tersebut. Namun di sisi lain Ratu Setiawati merasa ditertawakan, lantas Prabu Angling Dharma menjelaskan bahwa ia tengah menertawakan Cicak yang telah mengamati dan menyaksikan mereka berdua yang tengah bermesraan. Cicak? Iya, yang jantan iri pada kita. Kanda bisa mengerti bahasa binatang. Berarti Kanda memiliki ilmu aji senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Dan musibah itu pun telah datang. Setelah Gusti Ratu mengetahui bahwa Prabu Angling Dharma telah menguasai jurus aji senyawa, Gusti Ratu pun ingin meminta untuk diajarkan jurus tersebut seketika Prabu Angling Dharma menjelaskan bahwa jurus itu tidak dapat diwariskan pada seseorang. Mendengar hal itu Gusti Ratu pun merasa tidak dihargai lagi dan Gusti Ratu juga merasa bahwa Prabu Angling Dharma sudah tidak mencintainya. Lantas Gusti Ratu membuat suatu keputusan yang tak masuk akal untuk membuktikan cinta Prabu Angling Dharma. Ia mengajak mati obong bersama. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita mati obong bersama. Sebelum melakukan upacara mati obong, Patih Batik Madrim mencoba berbicara untuk mengurungkan niat Prabu Angling Dharma. Namun, untuk membuktikan pada Gusti Ratu Setiawati, Prabu Angling Dharma tetap akan melakukan upacara tersebut. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati,
aku pun akan mati. Hamba tidak bermaksud mempengaruhi Dinda Prabu. Ambilkan janur itu. Aku kan lagi ngidam. Aku tidak berani, Nyai. Bisa-bisa aku dibunuh pengawal raja. Kakang. Kakang memang tidak pernah mencintai aku. Besar bandot. Baik, jika Kakang tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut Pati Obong bersama Permaisuri Raja. Silakan, itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan Pati Obong seperti Raja bodoh itu? Tidak. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan ilmunya. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Perempuan selalu tidak pernah bisa menggunakan otak. Mendengar perkataan dari kedua ekor kambing, Sang Prabu merasa malu sekaligus menyadarkan Prabu Anglingdarma bahwa keputusan Matiobong ialah kebodohan dan keegoisan semata. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan Pati Obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku, tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugas. Akan tetapi di sisi lain Prabu Anglingdarma masih terbayang atas kepergian dan menghargai atas kesetiaan Gusti Ratu Setiawati, hingga akhirnya Sang Prabu memutuskan untuk berkelana guna berusaha menghibur diri dan sekaligus menitipkan kerajaan pada Patih Batik Madrim. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku.